Perempuan asing ini datang ke Asia untuk misi mulia, tapi justru terseret kenyataan pahit. Apa yang dia lihat di Malaysia membuatnya diam, tapi yang dia temukan di Indonesia luar biasa. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Kuala Lumpur, janji yang tak terpenuhi. Langit Kuala Lumpur mendung sejak pagi, seolah tahu akan ada sesuatu yang membuat banyak orang mengernyit hari itu. Di balik keramaian pusat kota yang dibalut, baliho pertandingan akbar Manchester United versus ASEAN All Stars, ada satu sosok perempuan yang berdiri kaku di depan gerbang stadion Bukit Jalil. Namanya Elara Nowak. Perempuan muda asal Polandia itu mengenakan seragam palang merah berwarna putih kusam, menyandang tas medis besar di punggungnya. Matanya menatap lurus ke arah stadion, tapi wajahnya menegang. Aku sudah terdaftar. Aku dari misi kemanusiaan. Ini dokumennya, ucap Elara dalam bahasa Inggris yang jernih sambil menyerahkan berkas ke petugas keamanan yang wajahnya masam sejak awal. Petugas hanya melirik berkas itu sekilas lalu mengangkat bahu. Tidak bisa masuk, atasan bilang tidak ada izin baru hari ini. Tapi, aku sudah kirim dokumen 2 minggu lalu. Ada konfirmasi dari pihak penyelenggara. Lihat, ini emailnya. Saya cuma jalankan tugas. Mau masuk urus lagi ke pos komando di belakang stadion atau tunggu perintah atasan. Elara terdiam sejenak. Dia tidak terbiasa dengan jawaban tanpa kepastian. Di negaranya, kalau kamu datang dengan niat baik dan dokumen resmi, pintu akan terbuka. Tapi di sini, dia hanya bisa berdiri sambil menahan rasa janggal yang mulai merayap di tengkuknya. Tak jauh dari situ, suara peluit dan jerit-jerit penggemar sepak bola makin ramai. Anak-anak muda dengan bendera dan wajah dicat merah, putih, kuning, hitam, hilir mudik seperti sedang mengikuti festival. Tapi, tak ada yang menyadari satu sosok asing yang ditolak masuk meski datang dengan niat membantu. Sisi lain sebuah kota megah. Setengah jam kemudian, Elara memutuskan memutari stadion. Melewati lorong belakang yang sempit, dia mencium bau amis bercampur uap minyak goreng. Di belakang stadion bukan pemandangan profesional yang dia temukan, melainkan tenda-tenda sobek, kardus bekas, dan belasan orang tidur di atas karpet plastik. Seorang lelaki tua mengenakan topi sobek duduk termenung. Di sebelahnya, seorang perempuan membawa bayi yang terus menangis. Elara berhenti. Mereka bukan bagian dari penyelenggaraan acara. Mereka tunawisma. Ini daerah kami, Nona. Jangan jalan sendirian di sini. Ujar suara berat dari arah kanan. Seorang pria paruh baya muncul dari balik dinding kontainer. Elara menoleh, tidak takut tapi waspada. Aku bukan turis, aku tenaga medis. Ingin lihat kondisi ini. Mereka sakit. Pria itu menyipitkan mata. Kadang ada yang demam, kadang luka, tapi tidak ada yang peduli. Pemerintah bilang ini bukan urusan mereka. Elara jongkok di dekat bayi yang menangis. Dia membuka tas, mengambil termometer. Tangan ibu bayi itu gemetar saat menyerahkan anaknya. Tak jauh dari situ, 2 petugas berpakaian hitam lewat cepat, memandangi Elara dengan tatapan curiga, lalu berlalu tanpa sepatah kata. Ketika Elara kembali ke pintu utama setelah 2 jam, dia membawa catatan. 4 anak dengan demam, 1 luka infeksi, 1 ibu hamil tanpa kontrol medis. Tapi tidak satu pun yang peduli ketika dia melapor ke pos panitia. Mereka hanya mengangguk lalu kembali menatap layar ponsel. Di hari yang sama, pertandingan dibuka dengan kembang api, sorak-sorai penonton membahana. Di layar besar,
Wajah-wajah pemain MU ditampilkan dengan efek megah, tapi tak ada kamera yang menyorot bagian belakang stadion. Tak ada yang tahu bahwa hanya 200 meter dari panggung kemegahan itu, ada seorang bayi yang menggigil di atas kardus basah. Malam itu, Elara menginap di hotel sederhana di dekat Pudu. Dia duduk di lantai kamar membuka catatan harian digitalnya. Wajahnya tegang, matanya berkaca. Hari pertama di Malaysia. Tidak seperti yang aku bayangkan. Stadion besar, tapi hati manusia di sekitarnya kecil. Mereka membangun dinding tinggi, tapi tidak bisa melihat apa yang terjadi di baliknya. Dia berhenti mengetik, lalu merekam suara. Untuk siapapun yang mendengar ini, aku pikir aku akan datang ke sini dan membantu orang. Tapi ternyata aku yang belajar tentang keangkuhan, tentang kebisingan yang menutupi jeritan kecil. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan sendirian, tapi aku akan terus berjalan. Perjalanan menuju harapan. Keesokan harinya, saat semua media internasional sibuk mempersiapkan peliputan pertandingan, Elara berdiri di lobi hotel dengan koper kecil. Tidak ada sambutan. Tidak ada konferensi pers, dia hanya menunggu seseorang. 1 jam kemudian, sebuah truk logistik tua berhenti di depan hotel. Sopirnya turun mengenakan kemeja kotak-kotak dan sarung. "Kamu Elara kan?" "Saya Gatot. Kita ke Indonesia." Elara mengangguk pelan. Hanya itu yang dia punya saat itu, kepercayaan. Truk tua itu melaju keluar dari Kuala Lumpur. Lewat kaca spion, Elara melihat baliho pertandingan semakin menjauh, lalu hilang. Tak ada satupun yang menoleh saat dia pergi. Tapi cerita itu baru saja dimulai. Jalan menuju perbatasan tidak semulus yang Elara bayangkan. Truk tua yang dikemudikan Gatot terus berderak setiap kali melintasi sambungan jalan beton. Asap tipis keluar dari knalpot yang bocor, dan suara mesin meraung seperti pria tua yang memaksakan diri bernapas dalam tidur. Tapi sopirnya tetap tenang, matanya awas, tangannya tak pernah lepas dari kemudi. Elara duduk di sampingnya, memeluk lutut. Tak banyak yang dibicarakan selama 1 jam pertama, hanya deru jalan dan sesekali klakson kendaraan berat lain. Tapi ada sesuatu dalam kesunyian itu yang tidak membuatnya takut. Hanya asing. "Kenapa kamu bantu aku?" Akhirnya Elara bertanya. Gatot tak langsung menjawab. Dia menurunkan kaca jendela, membiarkan angin panas masuk, lalu melirik perempuan muda di sampingnya. "Saya pernah juga ditolong orang asing. Tahun 90-an banjir besar di Aceh. Ada dokter dari Norwegia datang tanpa bicara banyak. Kerja bantu, pergi diam-diam. Dia mengubah hidupmu. Dia tidak ubah hidup saya, tapi dia ajarkan satu hal. Kalau bisa bantu orang, jangan tunggu disuruh." Elara mengangguk pelan. Kata-kata itu meresap lambat seperti air meresap ke tanah kering. Di negara asalnya, kerja sukarela punya struktur. Di sini lebih mirip naluri. Indonesia, kekacauan yang hangat. Menjelang siang, mereka tiba di pos perbatasan. Truk diperiksa petugas, surat-surat dicek. Gatot berbicara cepat dalam bahasa Melayu, tangan kirinya menyodorkan map lusuh berisi dokumen. Elara duduk diam, menyembunyikan paspor Polandianya di bawah tas medis. Satu petugas muda menatap Elara dari atas ke bawah. "Sukarelawan asing dari Polandia?" Gatot menimpali cepat. Dia bukan turis, dia program medis, tidak dibayar. Petugas mendecak. Kalau macam ini ramai nanti, orang luar masuk suka-suka. Gatot tetap tenang. Kalau tak suka orang luar bantu, jangan panggil waktu susah. Petugas itu tidak menjawab, tapi akhirnya membiarkan mereka lewat. Begitu masuk wilayah Indonesia, jalan berubah. Asap tebal dari warung-warung kayu di pinggir jalan menyambut. Rambu-rambu jalan ditulis tangan dan truk melambat.
karena lubang-lubang sebesar ember menghiasi permukaan aspal. Tapi wajah Gatot malah terlihat lebih santai. Dia menyetel radio tua yang mengeluarkan lagu dangdut samar, lalu tertawa sendiri. "Selamat datang di negeri yang kacau tapi hangat," katanya. Elara tersenyum. "Aku tidak mencari sempurna. Bagus karena tidak ada yang sempurna di sini. Tapi kalau kamu mau lihat orang berjuang, kamu datang ke tempat yang benar." Mereka tiba di medan malam hari. Truk berhenti di halaman sebuah masjid kecil yang lampunya redup. Seorang pria tua bertubuh pendek mengenakan peci hitam menyambut mereka. "Pak Hadi ini Elara. Dia ingin bantu." Pak Hadi mengangguk sopan. "Kalau mau bantu, besok pagi ikut saya ke stadion." "Stadion?" tanya Elara. "Stadion mini. Sudah lama rusak. Sekarang kami perbaiki sendiri. Tidak ada bantuan pemerintah." Stadion tanpa lampu, penuh cahaya. Keesokan harinya Elara berjalan kaki menuju stadion bersama Pak Hadi. Dia melewati gang-gang sempit. Anak-anak bermain bola plastik di tanah berdebu, dan ibu-ibu menyapu halaman sambil tertawa. Semuanya tampak berantakan tapi penuh kehidupan. Stadion yang mereka maksud bukan bangunan megah, hanya lapangan rumput yang sebagian gundul dengan bangku kayu berderet tak beraturan. Sebuah papan skor reot tergantung miring. Tapi di sana belasan orang bekerja dengan tangan kosong, mengecat pagar, menggali parit, membersihkan puing. Elara berdiri di tengah lapangan. Tidak ada kamera, tidak ada media, hanya suara cangkul dan obrolan penuh semangat. Seorang remaja laki-laki berteriak dari kejauhan, "Bu dokter, sini bantuin angkat kayu." Dia tertawa kecil. "Aku bukan dokter. Semua bule di sini dipanggil dokter," seru anak itu lagi. Elara bergabung, tangan-tangannya kotor oleh lumpur dan cat. Tapi wajahnya berseri. Dia bukan lagi orang asing yang tersesat di negara asing. Dia jadi bagian dari sesuatu yang bergerak. Bukan karena sistem, tapi karena rasa saling percaya. Sore hari, Pak Hadi duduk di tribun kecil sambil mengipasi diri dengan topi. "Kamu tahu, Elara, kami di sini tidak punya banyak, tapi kami punya satu hal. Malu kalau dilihat orang tidak kerja. Dan aku merasa malu kalau melihat orang seperti kalian. Tapi diam saja." Pak Hadi menoleh tersenyum. "Itu artinya kamu sudah jadi bagian dari kami." Malamnya di rumah kecil tempat Elara menginap, dia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku menemukan stadion tanpa lampu, tapi penuh cahaya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Asia, aku merasa tidak sendirian. Di luar anak-anak masih bermain bola dengan sandal jepit." Elara menatap mereka dari jendela. Tak ada sponsor, tak ada penonton.